Nabi tentang dua perkara yang tidak ada yang paling utama selain dua perkara itu, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan ada dua perkara yang tidak ada lagi yang paling utama dari dua perkara ini yang Allah berikan di muka bumi. Jadi ini adalah dua perkara yang termahal, yang teristimewa yang Allah berikan kepada kita di muka bumi. Mudah-mudahan setelah kita memahami ini, kita sudah bisa merubah mindset, cara pandang. Karena kalau kita tidak tahu ini, mindset orang beda-beda. Disangka orang yang istimewa itu harta, disangka orang yang luar biasa itu adalah jabatan, dan mungkin beda-beda persepsi mungkin begitu ya. Nah, padahal yang menurut agama Nabi Allah menyampaikan hal yang paling unggul, paling utama yang Allah berikan di muka bumi mah hanya dua ini saja. Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Satu, diberi iman oleh Allah. Yang kedua, mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Gak ada lagi, gak ada yang bisa ngalahin dua perkara ini. Iman kepada Allah, memberi manfaat untuk orang lain. Karena ternyata hidup kita itu hanya itu. Hidup kita itu gak lepas dari dua hal. Perintah agama se-Quran 30 juz. Kalau kita gali hadis, ribuan hadis, kalau kita dalami, pasti semua bermuaranya kepada ini aja. Jadi ini adalah inti dari ajaran Islam tuh ini. Satu, agar kita beriman. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Sudah. Hablum minallah, hablum minannas. Sudah, hidup mah begitu aja. Hablum minallah, hablum minannas. Sudah selesai. Gak boleh ada lagi kegiatan lain selain itu. Dan ini dua-duanya harus seimbang. Hablum minallahnya rapi, hablum minannasnya juga beres. Jangan urusan sama Allah aja rapi, tapi sesama manusianya gak akur, gak bisa. Atau sama orang mah baik, nolongin mulu, ngasih manfaat, tapi urusan sama Allah acak-acakan, gak bisa. Gak bisa, ini harus balance, harus seimbang, gak boleh pincang. Jadi dua, kanan kiri, hablum minallah, hablum minannas, atau vertikal, horizontal, ke atas dan sesama gitu ya. Kemarin sudah kita bahas, pertama iman. Kenapa iman menjadi hal yang paling istimewa? Kemarin ternyata jawabannya adalah karena ternyata tidak ada nikmat yang paling tinggi-tingginya, yang paling mulia-mulianya, yang paling istimewa-istimewanya yang Allah diberikan di muka bumi ini kecuali nikmat iman. Beda sama sehat, beda sama harta, beda sama jabatan, beda sama rasa bahagia. Nikmat-nikmat itu murah. Kenapa murah? Buktinya diobral. Siapa saja bisa mendapatkan sehat, siapa saja bisa merasakan bahagia, siapa saja bisa dapat harta. Murah diobral sama Allah. Silakan. Jangankan orang ahli ibadah, orang tukang maksiat juga dikasih bahagia, dikasih sehat, dikasih harta. Bahkan kalau boleh jujur-jujuran, lebih kaya orang-orang non-muslim dibanding orang-orang muslim. Murah, nikmat seperti itu murah. Tapi kalau bicara iman, nah jangankan orang-orang yang kelas-kelas lain lah gitu ya, sepangkat Kangjeng Nabi saja, kemarin ya sudah dibahas, pamannya pengen dikasih hidayah iman, paman Kangjeng Nabi ya, yang membela Nabi, yang memasang badan paling depan untuk perjuangan dan dakwah Nabi. Siapa kemarin paman Nabi itu namanya? Abu Thalib.
Kan setelah istrinya meninggal, Siti Khadijah, kemudian kakeknya Abdul Muthalib meninggal, maka garda terdepan pembela perjuangan dan dakwah Nabi jatuh kepada pundak pamannya, yaitu Abu Thalib. Tapi segitu belanya ke Nabi, segitu berjuangnya untuk Nabi, jangankan harta, tenaga, pikiran, nyawa dikorbankan untuk membela perjuangan Nabi. Tapi segitu belanya, Allah nggak ngasih hidayah iman sama pamannya Kangjeng Nabi, kafir pamannya Nabi. Kita juga bisa merasakan ya, bagaimana suasana batin Kangjeng Nabi saat itu ya, punya paman, paman ini kan gitu ya, sedarah daging tapi akidah keyakinannya beda. Pasti kita juga bisa ngerasain ya, nggak enak banget kan gitu ya, punya adik beda keyakinan, misalkan ya punya uwa pasti kan. Maka Nabi tak henti-hentinya ngedoa ke Allah supaya Allah memberikan hidayah iman kepada pamannya ini. Dan kita tahulah doa Kangjeng Nabi itu sudah tidak ada halangan kan begitu ya. Paling mustajabnya doa ya doanya Kangjeng Nabi. Tapi apa? Untuk masalah yang ini, yang satu ini gimana kata Allah di Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu nggak bisa ngasih hidayah iman kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah iman mutlak milik aku kata Allah, dan hanya akan aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Inilah bukti bahwa nikmat iman mah mahal, nggak sembarangan dikasih. Jangankan kita yang minta, Nabi orang termulia di muka bumi minta nggak bisa. Nggak abong-abong Nabi manusia termulia, nggak bisa. Urusan iman. Tapi kalau Nabi minta yang lain, nggak pakai lama Nabi mah, langsung saat itu juga diijabah. Tapi kalau urusan iman mentar dulu Muhammad, nggak bisa. Karena ini mah milikku, dan memang aku spesialkan, hanya akan aku berikan kepada orang-orang tertentu saja yang aku kehendaki. Inilah mahal-mahalnya hidayah nikmat iman. Sampai di Quran diwanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Iman Islam harus ke bawah. Hal-hal yang lain Allah nggak ngewanti-wanti, tidak. Jangan mati sebelum kaya, nggak ada. Jangan mati sebelum jadi sarjana, nggak ada itu. Bebas-bebas aja itu mah. Mau mati kaya miskin nggak ada urusan. Mau jadi pejabat nggak ada urusan. Mau jadi kiai, mau jadi santri nggak ada urusan. Tapi kalau urusan iman sampai diwanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati kata Allah dalam keadaan Islam, iman. Artinya betapa pentingnya dan istimewanya nilai iman. Kan begini ya, saudaraku, kita ini sebetulnya pengen sukses hidup apa pengen sukses mati? Kira-kira kita ya, kita ini pengen sukses hidup apa pengen sukses mati? Jangan dua-duanya lah, terlalu sempurna dua-duanya, jangan ya, jangan. Sukses mati, jangan dua-duanya, ya dua-duanya alhamdulillah ya. Tapi kalau suruh milih sama Allah, kamu mending sukses hidup apa sukses mati? Maka jawabannya lebih baik sukses mati. Biarin hidup mah kagak sukses, nggak apa-apa. Ngurusin bini gagal, ngurusin anak gagal, merintis usaha bangkrut, sama tetangga berantem mulu, sama ipar julid bulu. Berarti kan gagal kita ya. Gak apa-apa ya Allah, gak apa-apa. Semua kehidupanmu gagalkan, gak apa-apa. Ngelamar ke sini ditolak, masuk TNI giginya kurang. Gagal, gak apa-apa ya Allah, gak apa-apa. Hidupku penuh dengan kegagalan, gak apa-apa. Asalkan aku minta ya Allah, ketika aku mati, wafatkan aku dalam keadaan sukses. Siapa yang matinya sukses? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang mati dalam keadaan membawa iman dan Islam.
ringankan lisanku ketika sakaratul maut membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah orang yang sukses mati. Ya, syukur-syukur mah hidup sukses, mati juga sukses. Makanya kita juga kan minta ya, pengen kita husnul khotimah. Apa artinya husnul khotimah? Husnul khotimah itu apa artinya? Husnu, hasan, bagus artinya ya. Kalau khotimah artinya ujung, khotaman, namatin, ujung, penutup, khotaman. Husnul khotimah itu adalah orang yang ujungnya baik, kan begitu ya. Kita pengen jadi husnul khotimah, jadi orang yang ujungnya baik. Pengennya mah di awal baik, tengah-tengah baik, ujungnya juga baik. Tapi terlalu sempurna buat model kayak kita mah. Udah kesempurnaan itu mah terlalu sempurna itu mah ya Allah buat kita-kita yang model kayak begini. Biarin dah awalnya acak-acakan, tengahnya amburadul, nggak apa-apa ya Allah. Tapi di ujung mah tolong saya jadikan orang yang baik. Semua orang punya masa lalu, semua orang punya cerita dalam hidupnya masing-masing. Tapi untuk apa kita memikirkan masa lalu kita? Untuk apa mengungkit-ungkit keburukan-keburukan kita yang sudah lalu? Enggak ada artinya. Bahkan dalam tasawuf dikatakan orang yang selalu mengingat-ingat masa lalu hanya akan melahirkan kesedihan dan penyesalan. Gak usah dibahas-bahas, cukup masa lalu jadikan pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi hidup kita. Yang penting bagi kita bagaimana hari ini kita maksimalkan la maujuda ilallah di sini begini sekarang, memaksimalkan kinerja kita, etos kerja kita hari ini sama dengan kita sedang menyiapkan hari esok yang lebih baik. Walaupun hari esoknya gak usah dipikirin juga, karena dalam tauhid tidak mengenal kemarin dan besok, nggak ada dalam tauhid. Yang kemarin udah kelewat, udah nggak ada. Yang besok juga belum tentu sampai. Maka dalam tauhid nggak mengenal kemarin dan besok. Yang ada adalah hari ini. La maujuda illallah. Yang tadi kita baca kalimat thayyibah. Gak usah banyak berplanning, gak usah. Orang yang banyak berplanning maka sononya kecewa. Gak usah. Plan A, plan B, plan C, pleset kesononya mah ya kagak ada yang gol atuh ge ya, gagal. Begitulah planning manusia. Ngapain berplanning toh Allah sudah rapih di dalam lauh mahfuz, di dalam kodoknya mencatat ketika kita umur 4 bulan di dalam perut ibu sudah rapih sama Allah ditulis semua perencanaan yang akan terjadi kepada diri kita. Rezekinya, jodohnya, matinya, sakiun, ausaidun, semuanya sudah rapi. Terus kita mau ngapain berplanning lagi? Maka kata ahli hukama, ahlullahu sakinuna majariyal aqdar. Orang-orang ahli Allah itu adalah orang yang sudah tenang hidupnya di bawah jalan takdir-takdir Tuhan. Gimana sutradara aja? Itulah aktor dan artis profesional. Gak usah ngarang cerita lagi. Toh semua naskah ceritanya udah beres, dibikin sama Mas Hanum Bramantyo. Sudah. Kamu ini para pemeran-pemeran, pemain-pemain, aktor-aktor, artis-artis, apalin aja dialognya, kemudian kamu perankan peran yang kamu diberikan oleh sutradara sebagus-bagusnya peran. Itulah yang disebut artis aktor profesional. Gak usah ngebantah sama penulis naskah, gak usah ngelawan sama sutradara. Masa saya ganteng-ganteng begini jadi orang gila? Gak usah begitu. Dipecat kamu jadi artis kalau begitu. Gak nurut kamu sama PH, sama sutradara, udah pindah aja kamu cari PH yang lain. Malam yardo biqodoi walam yasbir ala balai fal yahruj minad dunya wal yajtahid rabban siwahi. Diancam sama Allah. Orang yang kagak ridho terhadap ketentuanku, orang yang gak sabar terhadap balaiku, keluar aja dari muka bumiku, cari lagi Tuhan yang selain aku. Kali Tuhan yang belah sono mah bisa cincai, misalnya gitu ya. Cari, diusir kita dari muka buminya Allah, diusir dari Bekasi bisa pindah ke Garut, diusir dari Bekasi bisa ke Jawa Timur. Kalau
usir dari muka bumi, mau pindah ke planet mana. Alam semesta ini semua adalah milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ar. Langit, bumi, alam semesta semua ada di bawah genggaman Allah. Mau pindah kemana kita kalau diusir sama Tuhan? Mbak Im Wong main PH di sini kurang bagus, diusir sama sutradara sama produser, cari PH yang lain masih banyak. Tapi kalau Allah yang udah ngusir, mau kemana kita akan mencari alam semesta lain? Gak bisa. Maka tadi, ngapain kita berplanning, berencana, ngapain? Orang udah ada perencananya, kita mah tinggal ngikutin aja. Maka itu jangan suka memikirkan hari esok. Udah aja, apa yang kita hadapi saat ini, maksimalkan tugas kita saat ini. Sekarang nih waktunya ngaji, maksimalin aja ngaji. Ngaji yang benar kita sekarang. Saya bagian ngajar yang benar. Gak usah mikirin entar abis ngaji mau ngapain. Gak usah. Kalau ada umur sampai beres ngaji, kalau kita mati nih lagi pada ngaji mau gimana? Capek berplanning, ntar gua di sini. Malam tidur kagak bangun lagi ya. Buat apa? Ya. Akhirnya gara-gara berplanning tugas hari ini acak-acakan, dan apa yang diplanningkan, direncanakan tidak ada hasilnya, kan jadi rugi 2 kali. Enggak, tidak, jalanin aja apa yang menjadi ketetapan Allah. Termahal nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Tidak semua Allah berikan nikmat iman, hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja. Sampai Allah mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Orang yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam disebutnya orang yang meninggal husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah adalah orang yang sukses mati. Maka itu yang harus menjadi cita-cita kita. Kayak sebelumnya saya pernah ngebahas ya tentang inti dari takwa. Takwa itu kan komponennya 2. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah 2 komponen takwa. Hidup kita gak lepas dari itu. Kalau enggak melaksanakan perintahnya, kalau tidak meninggalkan larangan. Itulah takwa, 2 komponen. Tapi kira-kira ya, selama ini kita memahami tentang istilah takwa, tentang takwa yang kita pahami, sebetulnya hidup kita sibuk melaksanakan perintah Allah atau sibuk meninggalkan larangan Allah. Yang kita laksanakan sekarang apa? Dalam takwa tadi ya, takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Yang kita lakukan sampai detik ini, hidup kita lebih banyak melaksanakan perintah Allah atau lebih banyak meninggalkan larangannya? Yang mana kira-kira? Jangan dua-duanya. Lagi-lagi kalau dua-duanya mah jadi orang sempurna. Perintahnya dilaksanakan, larangannya juga ditinggalkan, keren. Kayaknya nggak kuat model kayak kita mah ya. Pilih aja, pilih di antara itu. Yang mana yang kita lakukan saat ini, yang mana? Banyakkan mementingkan, memprioritaskan perintah Allah atau lebih mengutamakan meninggalkan larangan? Yang mana? Kayaknya banyakkan melaksanakan perintah ya. Ini ada di otak kita nih. Oh, entar Ramadan, bentar lagi Ramadan nih. Di otak kita tuh pokoknya Ramadan sekarang tarawih nggak boleh ada yang bolong. Nah gitu ya. Tadarusan pokoknya mah selama Ramadan paling enggak 10 kali tamat. Nah gitu ya. Jadi perintah Allah mulu yang kita utamakan di otak tuh ya. Padahal Imam Ghazali pernah memberikan analogi, perumpamaan dalam masalah takwa. Ini supaya jangan salah nih persepsi kita tentang memaknai takwa ya. Karena kalau salah jadi gagal nih. Kata Imam Ghazali, analogi takwa itu kayak orang yang berobat. Orang sakit berobat, pengen sembuh. Kira-kira nih abang-abang, si mas-mas nih semuanya, kalau kita sakit berobat, biasanya dokter pesen berapa hal? Kalau kita berobat, dokter ngasih pesan ke kita berapa hal biasanya? 2. 1, minumlah obat. 2, tinggalkan pantangan.
Pasti begitu ya. Ini obatnya Pak, diminum, jangan sampai kelewat, apalagi antibiotik harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan, nanti bakteri yang di badan tuh jadi bandel kan gitu ya. Nah kalau ini mah paracetamol, ini mah kalau lagi kerasa aja, lagi panas lagi nyeri minum, kalau nggak mah biarin. Yang kedua, amanat dokter biasanya pesennya, tolong ya Pak, Bapak ini kan udah parah nih, tolonglah rokoknya diberhentiin. Nah gitu ya. Ini darah udah tinggi nih, udahlah berhentilah kopi manis sama teh manis, es teh manis berhenti, pokoknya manis-manis berhenti, ini diabetes udah parah nih. Biasanya kita digituin ya. Obat diminum, pantangan harus dihentikan. Kalau dua-duanya dilaksanakan, hebat. Obat diminum, pantangan juga, tapi kan jarang orang yang bisa begitu. Kalau boleh milih, kita sakit pengen sehat, mending mengutamakan minum obat atau lebih penting menghindari pantangannya? Milih mana? Pasti kita kebanyakan minum obat kan ya. Padahal kalau kita minum obat, walaupun obatnya mahal jutaan, kalau pantangannya tidak dijaga, percuma, nggak bakalan sembuh. Obat diminum, tapi es teh manis nggak pernah berhenti, padahal gulanya udah tinggi, nggak sembuh-sembuh orang begitu. Maka kata Imam Ghazali, lebih baik kamu hindari saja pantangannya, walaupun obat tidak pernah diminum, itu masih bisa ada harapan menyembuhkan penyakitmu, kata Imam Ghazali. Kemudian apa kaitannya dengan takwa? Maka tadi pun dalam takwa dari dua komponen, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan, maka kata Imam Ghazali, lebih baik kita memprioritaskan tinggalkan saja larangan-larangan Allah, walaupun belum maksimal bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan salah kita milihnya ya. Kita kayak tadi sih kebanyakan ya sibuk kan itu, wah pengen ahli pengajian, ahli berjamaah, kita kan pengen gitu ya. Tapi sama tetangga kagak akur-akur, dipinjemin duit pelit banget, sama orang ngomongin mulu, nah kan gitu ya. Padahal itu kan larangan semua. Tetangga beli mobil baru, kita yang kepanasan. Gak boleh orang sukses dikit, kita sirik. Itu kan semua pantangan semua padahal ya. Maka kata Imam Ghazali, mendingan itunya aja bersihin tuh, larangan-larangan Allahnya tinggalin, entar perintah-perintah Allahnya bakar ringan kamu laksanakan kalau kamu sudah bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi kalau kita paksain minum obat terus, pantangannya kagak dilanggar, gak dijaga, gak bakal sembuh-sembuh. Ibadah aja rajin, tapi yang tadinya tetap dijalanin, maka sampai kapanpun ibadah kita tidak akan naik-naik makomnya, derajatnya, kenikmatannya. Sama kayak seperti itu gitu. Kemarin juga disampaikan mengapa nikmat iman ini menjadi paling utama, karena ternyata yang pertama Allah berikan kepada kita adalah iman. Kemarin tuh kita dikasih iman di alam apa kemarin disebutnya? Alam pertama kita tuh kemarin apa? Ruh. Alam kedua rahim, kandungan ibu. Alam ketiga, ini dunia sekarang ketiga. Keempat, kubur atau alam barzah. 5, alam mahsyar, padang mahsyar. Yang keenam, akhirat. Udah terakhir, akhirat. Iman adalah nikmat yang Allah berikan ketika kita ada di alam ruh. Makomnya disebut makom jami. Sebelum Allah ngasih sehat, sebelum Allah ngasih harta, sebelum Allah ngasih badan yang ini juga belum. Tapi nikmat iman sudah Allah berikan ketika kita semua ada di alam ruh. Kan semua dikumpulin ya, ruh-ruh kita nih. Ruh-ruh kita nih, calon-calon manusia nih yang akan Allah ciptakan jadi orang semua nih, itu dulu di makom ruh, itu ruhnya dikumpulin. Di alam ruh itu dikumpulin semuanya. Semua calon-calon manusia ruhnya itu udah ngumpul. Begitu ngumpul, kata Allah ditanya, Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Begitu pertanyaan Allah itu ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kita nih semua nih, ruh-ruh kita semua ngejawab, qalu bala, betul
betul ya Allah Engkau adalah Tuhan kami, syahidna, bahkan kami bersaksi atas ketuhananmu. Artinya apa? Kita sudah bersyahadat, kita sudah beriman kepada Allah dari mulai alam ruh. Maka ketika kita lahir, dalam hadis dikatakan kemarin, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir semua dalam keadaan fitrah. Nah, kalau ingat mah kemarin teh ngaji sampai situ kita. Sampai situ, sampai pertanyaan fitrah itu apa? Tapi karena liburnya 2 minggu kelamaan ya. Itu tanggal merah kenapa barengan banget itu ya, jadi 2 minggu berturut-turut itu ya. Buat saya sih sama saudara-saudara enak kita kagak ngaji kan itu ya. Tapi sebetulnya kan materi jadi lupa kita ya. Kemarin teh sampai situ kita ngaji ya. Fitrah itu apa? Kata Nabi ya, setiap bayi yang lahir maka itu bayi lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Suci. Apa itu suci? Bersih. Ayo dah terus dah. Kagak biar sampai asar nih ya. Suci bersih nggak ada kotoran Pak Ustadz ya terus. Kita memahaminya fitrah begitu ya. Suci tidak punya begitu kan ya? Suci itu artinya tidak punya dosa. Bersih tidak punya Kira-kira cocok nggak sama logika? Nyambung nggak sama rasional kita? Bayi baru lahir nih. Terus kata Nabi, itu bayi lahir dalam keadaan bersih, tidak punya dosa. Nyambung gak? Relevan gak itu hadis? Cocok gak itu hadis? Penting gak itu hadis? Bayi baru lahir, kata Nabi, ini bayi lahir dalam keadaan tidak punya dosa. Bayi baru lahir tuh, kata Nabi bilang begitu. Ini bayi belum punya dosa, bersih, masih suci. Penting gak sih bikin hadis begitu Nabi? Penting gak? Si abang habis mandi nih. Terus kata temennya di kamar, duh si abang udah mandi jadi wangi. Penting gak sih kita ngomong begitu? Orang udah mandi pasti wangi lah. Gak usah diomongin. Atau kita habis makan, teman kita ngomong, ini orang habis makan pasti kenyang. Ngapain ngomong begitu? Jangan kan kita yang udah bangkotan, anak SD paham, orang udah makan mah pasti kenyang. Bayi baru lahir ya pastilah nggak punya dosa. Ngapain dibilang begitu sama Nabi? Nggak penting banget itu hadis. Kalau maknanya begitu, kan itu ya. Kalau maknanya seperti itu. Siapa dia tahu bayi baru lahir mah, masa iya di perut dia udah ngomongin orang, kan nggak mungkin itu. Atau di perut dia sempat bertikai, kan nggak mungkin itu ya. Pasti setiap bayi yang lahir dalam keadaan tidak punya dosa. Bukan itu maksud fitrah suci, bukan. Dalam ayat lain Allah mengingatkan zalika dinul qayyim. Yang disebut fitrah adalah dia lahir sudah beragama yang benar, yaitu agama Islam. Kenapa dia lahir dinyatakan sudah beragama? Kan tadi di alam ruh dia sudah bersyahadat langsung kepada Allah. Nyambung kan itu mah ya? Matching kan itu mah ya? Logika kita ngerti, oh iya pantesan sama Nabi disebut bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Oh ternyata fitrah itu adalah beragama Islam. Emang kapan bersahadatnya? Tadi waktu ada di alam ruh. Oh nyambung. Maka hadis itu dilanjutkan, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasironihi wa yumajisanihi. Semua bayi lahir dalam keadaan beriman kepada Allah, dan tugas menjaga keimanan ini kata Nabi fa'abawahu, dibebankan kepada kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, anaknya mau dibikin Yahudi, wa yunasironihi, anaknya mau dibikin Nasrani, wa yumajisanihi, anaknya mau dibikin Majusi. Itu tergantung ibu dan bapaknya. Ini sebetulnya Maya beban terberat kita para orang tua, terutama bapak teh, bagaimana kita bisa menjaga akidah anak-anak kita. Ngurusin makannya mah gampang,
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezeki sama Allah. Udah, urusan rezeki milikmu udah paling gampang-gampangnya. Kenapa gampang? Karena sudah menjadi jaminan Allah. Kemarin udah kita bahas ya, modal supaya kita dapat rezeki mah apa kemarin? Asal apa kemarin? Hidup. Ingat-ingat itu ya. Awas nih, jangan ada lagi yang galau mikirin makan atau beras misalnya ya. Pokoknya selama abang-abang masih napas, harus pede, yakin rezeki gua masih ada. Udah gitu ya. Dan kemarin Allah mendatangkan rezeki kepada kita itu kan saking keren-kerennya ya, sampai pakai dua cara ya. Bisa dengan mutajaridin, bisa dengan muktasibin. Bisa dengan makom tajrid, bisa dengan makom asbab. Sebagaimana cerita Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Itu keren-kerennya Allah mendatangin rezeki ke kita ya, supaya kita ini jangan ragu lagi urusan rezeki mah. Allah tuh bisa ngedatangin rezeki kita teh kayak Imam Syafi'i harus kerja dulu. Silahkan, emang yang hobinya kerja mah kerja dah, ngejemput rezeki boleh. Atau kalau mau pakai gaya Imam Maliki gurunya, nggak apa-apa, diem aja, ntar ge anggur datang sendiri kok, dibawain sama Imam Syafi'i. Begitulah rezeki datang ke kita. Misteri banget karena udah menjadi jaminan Allah. Nggak usah takut ketuker, karena yang suka ketuker mah sendal jepit. Nggak usah takut kesaingan, nggak usah udah. Masalah rezeki mah. Tapi kalau bicara akidah, ini mah menjadi tanggung jawab mutlak ibu dan bapak. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasironihi. Dan nanti di akhirat yang paling pertama dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada para orang tua adalah akidah anak-anak kita. Anfusakum wa ahlikum naro antum wa ajwajukum yadkhulunal jannah. Kamu dan istrimu harus bisa masuk ke dalam surga, kata Allah. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu pertanggungjawaban kita yang paling berat nanti di akhirat. Bukan masalah titelnya, bukan masalah sekolahnya, bukan masalah kerjaan anak kita. Bukan itu mah bukan. Gak bakal ditanya urusan kayak begitu mah di akhirat. Anak kamu dulu di dunia sampai apa titelnya, kerja enggak. Yang Allah tanya itu nanti, man rabbuka waman nabiyuka wama kiblatuka wama kitabuka wama ihwanuka. Nggak ada itu kerjaannya apa, nggak ada. Dan itu yang terberat yang nanti akan dirasakan pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap kedua orang tua, masalah akidah. Maka sekali lagi ya, kenapa ini menjadi nikmat termahal yang Allah berikan di muka bumi. Alhamdulillah sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan poin yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Kedua, yang paling berharga di muka bumi adalah menjadi orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.